Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Akan membahas tentang penjelasan wartel, warnet, dan telepon koin. Warung telekomunikasi, warung telepon atau wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan biasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik yang bersifat sementara maupun tetap dan merupakan bagian dari telepon umum. Di dalam wartel terdapat kamar bicara umum, bisa disingkat KBU, berisi pesawat telepon untuk digunakan pemakaian jasa telepon di dalam kamar. Bicara umum bisa digunakan untuk pembicaraan telepon lokal, antar wilayah, interlokal, bisa disingkat SLJJ, maupun sambungan langsung internasional. Biaya pemakaian jasa telekomunikasi dibayar langsung di tempat oleh konsumen sesuai tarif pulsa yang berlaku, ditambah tarif pelayanan. Pengertian wartel. Keberadaan wartel menjamur di banyak tempat. Bahkan banyak orang yang rela antri untuk menggunakan wartel. Akan tetapi kini bisnis wartel sudah menghilang. Karena kemajuan komunikasi saat ini semua orang sudah memiliki telepon pribadi yang jauh lebih canggih dan biaya relatif terjangkau. Telepon umum. Telepon umum adalah fasilitas layanan telepon yang dapat digunakan untuk publik dengan cara memasukkan uang atau kertas untuk melakukan panggilan, sedangkan wartel adalah singkatan dari warung telekomunikasi atau warung telepon. Wartel juga menjadi tempat untuk memberikan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dan biasanya ada orang yang menjaganya. Sejarah telepon umum di Indonesia bermula dari gagasan sekelompok karyawan perusahaan umum telekomunikasi atau disingkat Perumtel yang telah melakukan perjalanan di dinas London, Inggris. Di sana, para karyawan melihat betapa baiknya layanan dan ketersediaan telepon umum. Namun usulan awal untuk menghadirkan telepon umum di Indonesia tersebut ditolak. Salah satu alasan penolakan yaitu karena fasilitas komunikasi jarak jauh itu akan menuntut ketersediaan dan persebaran kartu untuk pengoperasian. Sebagai jalan tengah, Perumtel meluluskan ide ini pada 1981 dengan menghadirkan jenis-jenis berbeda yaitu telepon umum koin. Kehadiran telepon umum di Indonesia ketika itu menjadi angin segar. Sebelumnya fasilitas telepon hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja dan surat menjadi pilihan komunikasi. Bila tidak punya telepon, singkat cerita popularitas telepon umum koin di Indonesia pun meningkat praktis dan membuka jalan untuk kehadiran telepon umum yang menggunakan kartu. Pada 1931, popularitas telepon umum Indonesia bisa dibilang mencapai puncak. Jumlah telepon umum mencapai 41.104 pesawat telepon, sementara jumlah telepon umum kartu Indonesia mencapai 7.835 buah pesawat telepon. Banyak. Jasa telepon umum di era kejayaan cukup banyak. Ada memakainya untuk menghubungi keluarga, pacar, sampai menjadi penolong ketika baterai ponsel habis. Sayang, seiring dengan adopsi ponsel genggam yang makin meluas, telepon umum semakin ditinggalkan. Selain itu, tangan-tangan jahil yang sering mengakali telepon umum hingga rusak juga menjadi penyebab lainnya. Wartel di Indonesia. Selain telepon umum, fasilitas telekomunikasi yang menjadi primadona di tahun 1990-an adalah versi wartel. Kehadiran wartel yang muncul pada 1984 sampai 1988 dengan jumlah hanya mencapai 48 buah adalah
jawaban Telkom untuk menggunakan telepon yang terus meningkat di masa itu. Sama halnya dengan telepon umum, jumlah wartel di Indonesia juga meningkat tajam pada tahun 1993 hingga mencapai 1.109 buah. Hadirnya wartel di Indonesia menjadi alternatif bagi masyarakat, apalagi bila mengingat fasilitas yang ditawarkan wartel itu lebih baik ketimbang telepon umum yang berada di tempat terbuka. Di wartel, pelanggan bisa menggunakan pesawat telepon dengan nyaman karena biasa terdapat bilik untuk menelpon sehingga pelanggan bisa memiliki privasi ketika berbicara. Di samping itu, beberapa wartel juga pada umumnya berada dalam ruangan dan terkadang memiliki pendingin ruangan. Layanan wartel di Indonesia bisa dibilang lebih mampu bertahan dari gempuran ponsel genggam bila dibandingkan dengan telepon umum. Buktinya menurut data Badan Pusat Statistik 2016 yang dikutip kedataannya, layanan wartel masih hidup hingga tahun 2014. Padahal di tahun tersebut ponsel pintar sudah melenggang bebas di pasar Indonesia. Namun telepon terus berkembang dan harga ponsel juga menjadi kian terjangkau oleh masyarakat. Pada akhirnya layanan wartel tersebut menyerah pada tahun 2015. Tercatat sudah tidak ada lagi sambungan wartel. Sambungan di tahun masih ada dan sekitarnya 834. Itu pun jumlahnya menurut drastis bila dibandingkan tahun 2013 yang masih mencapai 227,555 buah. Harinya hujan. Era digital. Kisah tentang kejayaan layanan telepon umum dan wartel di Indonesia kini sudah berakhir. Wartel sudah ditinggalkan, begitu juga dengan telepon umum. Kini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan ponsel pintar yang canggih. Keberadaan ponsel pintar juga telah meleburkan batas antara komunikasi dan dari jasa hanya memiliki satu perangkat. Kita bisa berkomunikasi sambil berbelanja, mentransfer uang, bahkan memesan makanan. Era digital itulah disebutkan orang-orang yang menikmati segala kemudahan dalam mengembangkan mereka. Sorry guys, soalnya saya lagi pelek, suara saya sering hilang. Era digital itulah sebutkan orang-orang yang menikmati segala kemudahan dalam menggenggam tangan mereka. Di era digital ini, komunikasi jarak jauh juga tidak lagi sebatas telepon dan SMS. Kita bisa menghubungi dan mengirim berbagai konten kepada siapapun melalui sebuah aplikasi. Contohnya dengan menggunakan aplikasi chatting seperti HI app yang mengaplikasi komunikasi melalui pesan teks, gambar, dan video. Samping itu, pengguna juga bisa membuat grup dan mengundang hingga 300 kontak agar tetap terhubung di ruang obrolan pribadi, dan grup di app juga terpisah sehingga menggunakan tidak perlu khawatir salah kamar kita mengirim pesan. App adalah aplikasi komunikasi sosial multifungsi buatan Indonesia yang dirancang untuk mengaplikasikan gaya hidup digital dan dinamis. Di tengah keragaman unik dan dalam bermasyarakat, app berupaya memfasilitasi interaksi dinamis melalui obrolan, pesan, video, dan berbagai fitur
lain yang akan dikembangkan secara berkala. Yuk ajak teman-teman dan kerabat kamu untuk pakai aplikasi IAPP. Sekarang di IAPP diunduh gratis melalui Play Store dan App Store. Warung telekomunikasi, warung telepon atau wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dan merupakan bagian dari telepon umum. Sehingga wartel ini memiliki manfaat secara sosial, ekonomi, sosial, psikologis maupun sosial budaya yang meliputi menghemat biaya, menghemat jarak tempuh, memberikan keleluasaan, mempererat hubungan antar keluarga, dan kecepatan dalam penyelesaian suatu urusan. Wartel ada tahun berapa ya? Selain telepon umum, fasilitas telekomunikasi yang menjadi primadona di tahun 1990-an adalah wartel. Kehadiran wartel yang muncul pada 1984 dan 1988 dengan jumlah hanya mencapai 48 buah adalah jawaban Telkom untuk menggunakan telepon yang terus meningkat di masa itu. Warung internet atau yang bisa disebut dengan warnet adalah badan unit usaha yang bergerak di badan jasa dengan usaha penyewaan komputer yang berkoneksi dengan jaringan internet. Warung internet atau bisa disingkat dengan warnet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada kalangan umum. Biaya akses internet teman-teman dipatok per jam atau per menit, tetapi ada juga yang dipatok per paket. Etimologi. Warung internet adalah sebuah kata yang berkembang di antara para aktivitas internet di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 untuk sebuah kios yang memiliki banyak komputer untuk disewakan bagi pemangkas internet pada masa itu. Secara tidak sadar memiliki perbedaan tren menggunakan lakuran warung internet atau warin dan warnet. Seharusnya jika kita konsisten dengan proses menyingkat kata seperti warteg bisa disingkat warung Tegal dan wartel bisa disingkat warung telekomunikasi, maka yang harusnya dipilih adalah warin. Demografi. Umumnya warnet paling banyak terdapat atau tersebar terutama di kota-kota besar, yaitu ibu kota provinsi, kabupaten, dan kota-kota kecil sebagai penyedia jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Dalam mengakses informasi, kebanyakan warnet tersebut di dekat tempat pendidikan seperti universitas atau SMA. Warnet juga banyak terdapat di tempat-tempat umum seperti mal, alun-alun, dan sejenisnya. Namun beberapa dari tempat ini atau kafe-kafe tersebut memberikan jasa internet berupa koneksi Wi-Fi yang biasanya gratis, karena telah satu paket dengan biaya yang kita keluarkan. Salah satunya atau makan biasanya pengunjung akan mendapatkan akun untuk memakai internet. Penyebaran warung di Indonesia pernah dipresentasikan dalam lokakarnya di Mexico City 16-19 November 2004 sebagai persiapan data ICT readiness di negara berkembang. Di negara dunia ketiga, warnet adalah tempat kebanyakan orang mengakses internet di negara kita atau daerah-daerah maju yang akses internetnya sudah ada. Pada hampir setiap rumah warnet jarang didapatkan yang mahal tarifnya. Di daerah perkotaan atau bisa disingkat urban, sebuah warnet memiliki nama-nama umum panggilan lain seperti net cafe, cyber cafe, atau pusat
keinginan dalam jaringan, di mana sambungan internetnya dikhususkan untuk melakukan permainan komputer dalam jaringan. Sementara di daerah atau pinggir kota umumnya dikenal sebagai telecenter. Beberapa negara yang banyak mengandalkan sensor seperti RRC dan Singapura warnet dikontrol. Tetapi di negara-negara lain malahan diberi bilik-bilik pribadi supaya bisa mengakses pornografi tanpa dibatasi di Los Angeles dan Amerika Serikat. Warnet juga diawasi karena menarik geng-geng jalanan. Menggunakan telepon umum di luar Indonesia. Di banyak negara, menggunakan telepon umum menjadi fenomena yang lumrah ditemui di setiap sudut kota. Tersebarnya telepon umum secara luas menyebabkan pemerintah di masing-masing negara guna mengatur perusahaan penyedia telepon umum. Berbeda dengan telepon umum yang di Indonesia umumnya dimonopoli oleh satu perusahaan telekomunikasi. Telepon umum di Amerika Serikat dan sebagian besar negara Eropa dijalankan oleh beberapa perusahaan. Dengan demikian terjadi persaingan antar perusahaan dan bisnis telepon umum karena masing-masing perusahaan memberikan pelayanan dan tarif yang berbeda di Indonesia. Salah satu persaingan antara perusahaan telepon umum di luar pun layaknya Indonesia mendapatkan tantangan dari perusahaan telepon seluler. Perkembangan telepon seluler telah banyak mengaruhi jumlah penggunaan telepon umum baik di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak para pengguna telepon mampu untuk membeli telepon seluler beralih karena kenyamanannya. Warnet di Indonesia. Pada tahun 1 Juli 1995 dibentuk PT Bonet Utama yang merupakan adalah ISP swasta kedua setelah Indonesia. Jakarta, kantor pertama Bonet terletak di KP Bonasius di tengah Kebun Raya Bogor, yang secara naturiah langsung membuat warnet yang khususkan untuk turis-turis yang sedang berkunjung ke Kebun Raja Bogor. Oleh karena itu, cukup sepadan jika ketika mengatakan bahwa warnet di Bogor ada juga di Indonesia adalah Bonet yang waktu itu terletak di tengah Kebun Raya Bogor. Aktivitas perbuatan warnet cukup marak di tahun 1996 sampai 1998. Beberapa pemain yang dominan antara lain adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia Bonet dan Pointer adalah Suginar Warnet awal Indonesia. Warung internet adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada kalangan umum. Biaya akses internet umumnya dipatok per jam atau per menit, tapi ada juga yang dipatok per paket. Di barat, warnet digunakan untuk bersosialisasi bagi gamer untuk berkumpul, minum kopi, dan bermain online seperti versi berbeda dari ruang biliar dan bar. Selain itu, kafe internet sering menyediakan layanan yang akan saya bicarakan nanti yang menarik pelanggan ketika kafe mereka khusus untuk dukung tenis. Telepon umum pertama kali ditemukan oleh William Gray pada tahun 1889 dan dipasang pada sebuah bank di daerah Hartford, Connecticut. Penemuan tersebut berkembang dengan pesat, dan pada tahun 1892 jumlah telepon umum di Amerika Serikat sebanyak 81.000 buah. Telepon umum koin adalah jenis telepon umum yang menggunakan koin atau uang koin sebagai alat pembayarannya.
Lazimnya pecahan koin yang digunakan adalah pecahan 100, 500, hingga 1000 rupiah. Lama pembicaraan yang tersedia bagi pengguna tergantung pada nominal koin yang dimasukkan. Jika pembicaraan terakhir tersebut tarif mencapai nominal koin dimasukkan, maka telepon umum secara otomatis akan mengeluarkan koin sejumlah sisa kembaliannya. Akan menampilkan durasi pembicaraan dan nominal rupiah yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, layar akan berkedip menunjukkan angka 00000 ketika pembicaraan akan segera berakhir dan penggunaan harus memasukkan kembali koin untuk meneruskan pembicaraan. Sekian dari saya atas nama Muhammad Sunyu dari 10 TKJ 1 ingin mengakhiri tentang penjelasan wartel, warnet, dan telepon koin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.